Loki, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku dan dua temanku Elizabeth dan Mariana ingin membahas mengenai salah satu kasus di bidang pertahanan yang sedang ramai diperbincangkan pada saat ini. Yuk, simak terus videonya. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus sengketa di bidang pertahanan menjadi persoalan yang nggak pernah ada habisnya. Konflik atau sengketa dapat timbul karena adanya perbedaan atau benturan nilai. Yang kedua, perbedaan tafsir mengenai informasi, data, atau gambaran objektif kondisi pertahanan setempat. Yang ketiga, yaitu perbedaan atau benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah. Nah, salah satu permasalahan yang lagi hangat diperbincangkan pada saat ini adalah sengketa lahan yang terjadi di antara pengamat politik Rocky Gerung dan PT Sentul City Tbk. Nah, buat lanjut ke permasalahan tersebut, kita simak videonya yuk. Kasus sengketa ini bermula ketika PT Sentul City Tbk mengirim 3 somasi secara terpisah kepada Rocky Gerung. Sentul City memberikan waktu 7x24 jam kepada Rocky Gerung dan para penerima somasi lainnya untuk membongkar dan mengosongkan rumahnya. Jika tidak, Sentul City akan meminta bantuan Satpol PP untuk merobohkan serta menertibkan bangunan di atas lahan seluas 800 meter persegi itu. David Raisal Nugroho selaku Head of Corporate Communication, Sentul City mengatakan bahwa somasi dilayangkan karena perusahaan mengklaim bahwa hak yang sah atas bekas atau hak guna PT Perkebunan 11 kepemilikan tertuang dalam surat hak guna pembangunan nomor B 2412 dan 2411 sejak tahun 1994. David juga menyebutkan bahwa Rocky membeli tanah yang ditinggali dari orang yang salah. Menurut dia, Andi Junedi selaku penjual lahan kepada Rocky sudah berapa kali menjual lahan milik pengembangan dan pernah tersandung masalah hukum, yakni menjadi terpidana kasus jual beli tanah dan pemalsuan surat. Ia diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam putusan PN Cibinong nomor 310 garing PID B garing 2020 garing PN CBI tahun 2020. Anggapan yang mengatakan bahwa PT Sentul City telah menelantarkan lahan yang sedang disengketakan. Kepala Departemen Legal Pertanahan PT Sentul City, Faisal Farhan, menepis anggapan tersebut. Beliau mengatakan bahwa perusahaan mempunyai izin lokasi sesuai peruntukan dalam master plan. Apabila lahan belum digunakan, maka dilakukan kerjasama pinjam pakai lahan untuk digarap. Lalu kemudian tidak sedikit yang diklaim, sehingga dilakukan penataan dan penguasaan kembali terhadap aset-aset tersebut. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa hak milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuhi yang dapat dimiliki oleh setiap orang atau individu atas tanah. Maksud yang terkuat dan terpenuhi adalah hak untuk membedakan bahwa hak milik mempunyai kekuatan yang paling kuat dalam hukum daripada hak guna usaha, hak guna pakai, hak guna bangunan, dan hak-hak lainnya. Pada pasal 20 apabila dikaitkan dengan pasal 6 yang berbunyi bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial penggunaan tanah inilah yang harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, sehingga ini bermanfaat bagi kesejahteraan, kebahagiaan baik yang mempunyai maupun masyarakat dan negara. Sehingga ini merupakan suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah harus dipelihara, dijaga, dirawat secara baik-baik mungkin. Dalam memelihara tanah, ini bukan suatu kewajiban atau beban yang harus dibebankan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan saja. Tetapi ini juga merupakan beban pula bagi setiap orang, badan hukum atau instansi yang memiliki suatu hubungan hukum dengan tanah tersebut. Pengakuan atas kepemilikan hak atas tanah terkadang didasarkan kepada seberapa lama seseorang menepati, memakai, mengolah tanah tersebut sehingga ia merasa seolah-olah dialah pengguna hak atas tanah tersebut.
Pengakuan atas kepemilikan tanah menjadi suatu hal yang paling penting agar pemilik tersebut bisa mengalihkan tanahnya kepada orang lain, baik secara proses jual beli, penukaran, pengibahan, pemberian dengan wasiat, warisan, dan lain-lain. Sehingga status kepemilikan tanah tersebut harus jelas siapa pemilik sebenarnya menurut hukum yang diatur. Berdasarkan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menerangkan bahwa hak milik, demikian pula hapusnya dan pembenaannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Nah, kepemilikan hak atas tanah tetap mengacu pada sertifikat atau izin yang dikeluarkan oleh BPN. Seperti sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha, serta sertifikat hak pakai. Berdasarkan prosedur hukum, kepemilikan atas tanah ini harus didasarkan kepada bukti. Pada pasal 19 ayat 2 huruf C UPPA menyebutkan bahwa setiap orang yang memiliki tanah akan diberi surat-surat tanda bukti hak. Surat-surat itu yang nantinya akan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Surat tanda bukti tersebut kemudian merujuk pada pasal 32 PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dinamakan dengan sertifikat. Sertifikat sendiri yang di dalamnya dibuat data fisik atau data yuridis. Terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk memperoleh sertifikat dengan kualitas pembuktian yang kuat. Syarat yang pertama yaitu kepemilikan itu harus dilakukan dengan cara dan niat yang beretikat baik. Syarat yang kedua yaitu sertifikat yang dimaksud tidak pernah disengketakan oleh pihak lain 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu. Dalam artiannya, tidak adanya pihak yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat maupun kepada Kepala Kantor Pertahanan. Nah, jika pemilik SHGB yang adalah Sentul City yang mengatakan mengantongi SHGB bekerja sama dengan pihak lain untuk memanfaatkan atau menggarap lahan, maka hal tersebut tidak menjadi persoalan, asalkan proses pemanfaatan lahan tersebut masih sejalan dengan tata ruang yang diajukan. Namun, jika pihak Sentul City tidak bekerja sama dengan pihak lain, maka tidak diperkenankan pihak lain untuk menggarap, mendirikan bangunan, bahkan memperjualbelikan lahan tersebut. Pemanfaatan penggunaan SHGB harus sesuai dengan tata ruang yang diajukan. Jangka hak guna bangunan adalah 20 tahun. Setelah itu perlu ada perpanjangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, pada kondisi inilah yang menjadi alasan utama maraknya kasus sengketa lahan. Sebab antara pemegang sertifikat kepemilikan tanah dengan penguasaan lahan secara fisik merupakan pihak yang berbeda. Banyak oknum yang merupakan makelar tanah kerap menjual belikan lahan tanpa sertifikat kepada masyarakat pendatang. Fakta bahwa Rocky Gerung mendapatkan tanah melalui oper alih garapan dari Andi Junaidi yang sempat tersandung kasus jual beli tanah Sentul City dan pemalsuan pun pastinya perlu menjadi pertanyaan pula. Dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, baik dari pihak Rocky Gerung maupun pihak Sentul City harus bisa membuktikan sertifikat kepemilikannya. Pembuktian yang paling ideal adalah melalui mekanisme pengadilan. Sampai di sini kita mengetahui bahwa pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sertifikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat. Namun perlu kita ketahui pula bahwa sertifikat hak atas tanah dapat dibatalkan. Dalam beberapa kasus, sertifikat hak atas tanah dapat dibatalkan karena cacat hukum. Sertifikat hak atas tanah cacat hukum dapat berupa sertifikat palsu ataupun sertifikat ganda. Kasus sertifikat ganda menjadi salah satu kasus yang sering muncul di dalam bidang pertanahan ini. Di bidang pertanahan, dalam hal memperoleh sertifikat tanah, memiliki berbagai macam cara yang dapat dilakukan, antara lain melalui proses jual beli, pewarisan, hibah, dan lainnya. Jadi dilihat dari fakta kasus yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu diusut kembali apakah terjadi tumpang tindih di lahan yang diklaim oleh kedua belah pihak atau tidak. Lalu perlu juga dilakukan pengecekan seluruh dokumen hak guna bangunan, baik data fisik maupun yuridis, serta dokumen yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di wilayah sengketa, yang salah satunya adalah Rocky Gerung.
Jika dalam perjalanannya ternyata kemudian muncul sengketa, semisal sengketa kepemilikan, sengketa yang timbul karena adanya keputusan pejabat negara, dan sengketa sebab perwarisan, maka mekanisme penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara sepihak. Oleh sebab itu, penyelesaiannya sengketa yang timbul di masyarakat harus diselesaikan dengan jalur hukum. Jika sengketa itu timbul akibat adanya hak yang dilanggar atau adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar unsur pasal 1365 KUH Perdata, tata cara penyelesaiannya adalah melalui sengketa keperdataan. Selain itu, apabila muncul atau terbitnya sertifikat dengan adanya cacat administratif, maka pihak berkepentingan bisa meminta pembatalan hak. Hal ini diatur dalam pasal 106 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan. Apabila sengketa itu hadir diakibatkan oleh adanya keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, maka penyelesaian perkaranya menjadi ruang peradilan tata usaha negara. Nah, dari kasus yang kita bahas kali ini dapat diberikan saran bahwa BPN atau Badan Pertanahan Nasional seharusnya melihat realita lapangan sebelum menerbitkan atau memperpanjang lahan hak guna usaha ataupun hak guna bangunan. Hal ini untuk menghindari adanya konflik seperti konflik yang terjadi antara Sentul City dan Rocky Gerung. Dan juga untuk kepada masyarakat harus lebih berhati-hati dan teliti dalam membeli suatu objek tanah sehingga tidak menimbulkan adanya sengketa di kemudian hari. Nah, sekian dulu ya video dari kami. Sampai jumpa. Terima kasih.